konflik Timur Tengah memanas, Iran luncurkan serangan susulan ke Tel Aviv dan Haifa. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Pada Kamis malam waktu setempat, Iran meluncurkan serangan militer besar-besaran ke arah Israel, dengan target utama kota Tel Aviv dan Haifa. Serangan ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap serangan udara Israel yang sebelumnya menghantam pangkalan militer Iran di Provinsi Isfahan, yang menyebabkan kematian sejumlah petinggi Garda Revolusi Islam Iran, IRGC. Ini menandai eskalasi paling signifikan dalam konflik Iran-Israel selama 1 dekade terakhir, dan memicu kekhawatiran internasional akan pecahnya perang besar yang dapat menyeret seluruh kawasan Timur Tengah ke dalam konflik bersenjata yang luas. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Iran, serangan pada Kamis malam melibatkan lebih dari 80 rudal balistik jarak menengah, drone kamikaze, serta unit cyber militer yang menargetkan infrastruktur digital Israel. Pusat-pusat komando militer, fasilitas komunikasi, pos radar, serta bandara militer di sekitar Tel Aviv dan Haifa disebut sebagai target utama. Iran juga menyatakan bahwa operasi ini diberi nama Operasi Quds Kedua, sebagai simbol solidaritas terhadap perjuangan Palestina dan respons atas apa yang mereka sebut sebagai agresi sistematis Zionis terhadap dunia Islam. Pesan kami jelas, setiap pelanggaran terhadap kedaulatan Iran akan dibalas dengan kekuatan penuh. Serangan ini adalah permulaan dari tanggung jawab kami dalam membela kehormatan bangsa dan wilayah kami, ujar Mayor Jenderal Hossein Salami, Komandan Tertinggi IRGC. Media-media pemerintah Iran menayangkan video yang diklaim sebagai dokumentasi langsung peluncuran rudal dan dampak ledakan di wilayah Israel, meskipun keautentikan video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pemerintah Israel, melalui kantor Perdana Menteri dan Kementerian Pertahanan, mengonfirmasi bahwa serangan dari Iran telah menimbulkan kerusakan signifikan di beberapa titik di Tel Aviv dan Haifa. Meskipun sistem pertahanan udara Iron Dome, Arrow 3, dan David's Sling berhasil mencegat sejumlah besar rudal, namun ada beberapa rudal yang lolos dan menghantam permukiman sipil serta fasilitas energi. Setidaknya 12 warga sipil tewas, puluhan lainnya terluka, dan sebagian besar kota Tel Aviv mengalami gangguan listrik, jaringan komunikasi, serta kepanikan massal. Pemerintah menetapkan status darurat militer nasional dan memerintahkan evakuasi sebagian wilayah utara. Dalam pidato daruratnya, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa Iran telah melewati garis merah, dan bahwa Israel tidak akan ragu untuk menggunakan segala sumber daya militernya untuk memastikan keamanan rakyatnya. Musuh kami di Teheran telah memulai perang terbuka. Mereka akan menghadapi konsekuensi dari setiap serangan yang dilakukan terhadap tanah Israel. Hari ini, kita berdiri bersatu untuk mempertahankan rumah kita, tegas Netanyahu dalam pidato yang disiarkan secara nasional. Di Tel Aviv, sirene peringatan berbunyi nyaring sepanjang malam. Warga berbondong-bondong mencari perlindungan di bunker bawah tanah dan tempat perlindungan umum. Rumah sakit kewalahan menerima korban luka, dan layanan darurat dikerahkan secara maksimal. Sementara itu, di Teheran dan beberapa kota besar Iran, suasana tegang namun penuh semangat nasionalisme terlihat jelas. Ribuan warga turun ke jalan mendukung IRGC, mengibarkan bendera dan meneriakkan slogan anti-Israel serta anti-Amerika. Di tengah euforia kemenangan semu, masyarakat Iran juga bersiap menghadapi serangan balasan Israel. Pemerintah Iran telah menempatkan sistem pertahanan udara mereka dalam status siaga tinggi, termasuk unit S-300 dan drone intai bersenjata yang dikerahkan di perbatasan barat. Komunitas internasional merespons dengan kecemasan mendalam terhadap perkembangan terbaru ini. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan gencatan senjata segera dan mengingatkan bahwa eskalasi ini bisa berkembang menjadi konflik regional yang tidak terkendali. Situasi ini berpotensi menyeret seluruh kawasan ke dalam jurang peperangan besar. Saya menyerukan kepada kedua pihak untuk segera menahan diri dan membuka ruang dialog damai, ujar Guterres. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, yang dikenal dekat dengan Israel, menyatakan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri, namun juga mengirimkan utusan khusus ke kawasan untuk menengahi konflik dan mencegah pecahnya perang yang lebih luas. Negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab menyatakan keprihatinan mereka dan mendesak solusi diplomatik.
Namun di sisi lain, kelompok milisi yang didukung Iran seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman mulai menunjukkan tanda-tanda kesiapan tempur yang menambah kerumitan situasi. Para analis militer dan pengamat geopolitik memperingatkan bahwa jika tidak segera dikendalikan, konflik ini dapat berubah menjadi perang regional terbuka. Selain Israel dan Iran, potensi keterlibatan negara seperti Suriah, Irak, dan bahkan Turki mulai muncul dalam berbagai analisis. Harga minyak dunia melonjak drastis, dan pasar keuangan global menunjukkan gejolak hebat sebagai reaksi terhadap ketidakstabilan kawasan. Jalur perdagangan di Teluk Persia, khususnya di Selat Hormuz, terancam terganggu jika konflik terus berlanjut. Beberapa analis bahkan memperingatkan bahwa situasi ini bisa berkembang menjadi pemicu awal dari Perang Dunia Ketiga, jika kekuatan-kekuatan besar dunia gagal meredakan konflik dan justru berpihak secara aktif dalam blok militer yang berlawanan. Konflik antara Iran dan Israel bukan hanya masalah dua negara, melainkan refleksi dari rivalitas ideologi, kepentingan regional, dan perebutan pengaruh global yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Di balik rudal dan drone, terdapat narasi panjang tentang sejarah, politik, dan keadilan yang tak kunjung menemukan titik temu.